Assalamualaikum, selamat siang. Masih dengan Mas Aris ya. Di kesempatan siang kali ini, ini lor, kalau kita mau menebahkan benih di sawah, lebih-lebih kalau musim penghujan ya, maksudnya Mas Aris, lebih-lebih kalau musim penghujan, itu jangan sampai gegabah, jangan sampai terburu-buru. Takutnya kalau nanti sudah kerendam air, kita menyesal ya. Seharusnya begini, kalau musim penghujan ya, tanah kan habis diratakan traktor nih ya, katakanlah sudah jadi ya, posisi sudah jadi ya. Seandainya ini menjadikannya ini hari Senin, Pak saya mau membuat tempat benih, hari Senin jadi, ini hari Senin sudah jadi ya, kita biarkan hari Selasa ya, hari Selasa sehari kita biarkan, tapi dengan catatan air kita kuras, usahakan air hilang Selasa ya. Terus Rabu itu baru ditarik pakai papan ya, digaruk-garuk kayak gini loh, ini akan kelihatan ya kan, ada alur air ya, ini terus agak cengkungan sedikit ya, ada agak naik lah, dibuat kayak gelombang gitu ya. Itu tujuannya apa? Nanti kalau pas waktu menebahkan benih itu delalah ya, hujan, insya Allah aman ya, tidak kerendam air, intinya gitu ya. Dan catatan ya, kalau di sawah kayak ini kan disekat sini sama sini, ini kan disekat, itu jangan memakai bambu, takutnya kena kaki ya. Itu memakai jerami saja. Kadang ada itu yang ngasih kayak bambu itu ya, takutnya kena kakinya ya, itu kan. Ini khusus untuk pemula ya suhu, bukannya untuk suhu ya, untuk pemula Mas Aris sih gitu ya. Jadi proses pembuatan benih nek kayak Mas Aris kayak gini ya, kebetulan nih itu prosesnya ya. Misalkan benih itu sudah siap, gini loh awalnya ya, kita beli benih di toko kan, di toko, terus kita panaskan 3 jam. Setelah kita panaskan 3 jam, benih kita rendam ya, kita rendam selama 24 jam. Terus kita ambil, kita tiriskan, kita panaskan matahari sehari, pagi sampai sore kita panaskan, tapi di karung ya. Terus sorenya itu kita ambil, kalau memang panasnya mumpuni kita ambil, terus kita siram air dingin ya. Ya itu proses jadi kecambah maksudnya. Nah kalau bisa membuat lahan di sawah ini, kalau bisa ini proses kita mau merendam awal itu kita sudah pesen sama tukang traktor gitu loh. Kita sudah pesen dulu, Pak D tolong saya buatkan tempat benih gitu. Jadi intinya selama proses itu 4 hari kita bisa mengurusi yang di sini. Dan tanah pun kan sudah tidak cower, tanah sudah bisa diatur, maksudnya gitu loh. Nah intinya gitu ya, bisa maklum ya, bisa menangkap ya maksudnya ya, intinya gitu. Jangan dadakan, kalau dadakan nanti kita susah, kita membentuk kayak gelombang-gelombangnya ini dadakan gitu loh Mas Aris. Intinya jangan dadakan. Jadi kita proses perendaman di rumah, dan di sawah ini kita juga proses ndang digawe, cepet dibuat gitu loh. Serambi sambil kita menunggu yang di rumah proses jadi kecambah, kita bisa memproses yang di sawah, kita bisa meroses yang di sawah sini gitu loh ya, maksudnya gitu ya, paham kan ya. Dan yang di sawah kita prosesnya kayak buat gelombang-gelombang air ini, tujuannya supaya kalau ada air itu bisa ngesat ya, otomatis proses kecambahan insya Allah lancar ya. Ini khusus pemula ya maksudnya Mas Aris ya. Kalau sudah suhu ya kita tukar ilmu pengetahuan ya. Semoga yang sudah melihat tak doakan sehat, panjang umur dan sukses menjadi petani ya. Semoga lancar. Mas Aris mungkin banyak salah,
Kalau ada salah Mas Aris minta maaf yang sebanyak-banyaknya ya. Intinya gitu ya. Intinya proses yang di rumah kita baru merendam ya, misalkan hari Senin kita merendam, udah hari Senin kita ngomong sama tukang traktor ya, Pak atau Om atau D, saya buatkan tempat benih di sawah ya, ini saya mau nyebar gitu ya. Dan sambil menunggu proses jadi kecambah, kita ada kesibukan di sawah, maksudnya Mas Aris gitu, kita menata, dibuat saluran keliling. Anda yang tahulah bagaimana air bisa keluar dari sini, bagaimana bisa membuka, bisa menutup, itu kan Anda yang tahu lah. Intinya gitu ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan orang tidak tersesat dan menjadikan orang lancar dalam bertani. Alhamdulillah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya.